setahun yang lalu saya perintahkan kepada Menteri BUMN agar harganya sama seperti provinsi, seperti daerah yang lain, baik di barat maupun di tengah, harusnya memang sama. Pemirsa, kalau Anda pernah ke Papua, saya yakin Anda pasti sepakat dengan statement saya bahwa Papua itu seperti serpihan surga yang ada di muka bumi. Luar biasa indahnya tanah Papua itu, kalau kita bicara dari sektor pariwisata, keindahan alam yang masih orisinil, belum lagi apa yang menjadi isi perut bumi Papua. Sehingga yang dikatakan oleh Mbak Wiyanda, Pak Qurtubi, sebenarnya ini bukan yang kita perlu perdebatkan ya. Betul. Ini sudah seharusnya dilakukan oleh pemerintah gitu kan. Nah, kita akan melihat sebuah liputan berikut ini pemirsa, yaitu keinginan Presiden Jokowi agar harga BBM di wilayah Papua dan Papua Barat sama dengan harga BBM di Pulau Jawa disambut baik oleh warga Sorong. Sudah puluhan tahun warga Sorong, khususnya di Sorong Kepulauan, harus merogoh kocek lebih hanya untuk membeli BBM yang harganya bisa mencapai Rp80.000 hingga Rp100.000 per liter. Warga Sorong Kepulauan menyambut baik keinginan Presiden Joko Widodo agar harga BBM di wilayah Papua dan Papua Barat sama dengan harga BBM di Pulau Jawa. Selama ini warga Sorong Kepulauan yang meliputi wilayah Pulau Dom, Pulau Sop, dan Pulau Jefman harus mengeluarkan biaya yang cukup besar membeli BBM di wilayah mereka. Bagian itu seharga per liter itu 6.000 sekian. 6.000. 6.300. Itu kalau di agen Ya itu bensin. Kalau minyak tanah itu sekitar 4.000. Itu di agen. Tapi kalau hari Minggu atau hari besar yang agen-agen tadi tutup, terpaksa kita beli di luar dengan harganya sudah naik. Kalau minyak tanah dia naik dari 4.000 menjadi 6.000. Kalau bensin dia naik jadi 8.000, 9.000. Terus susah tidak dapat BBM itu, dapat minyak itu? Yo, kadang-kadang juga susah juga. Kadang-kadang habis minyak tanah itu yang cepat habis. Minyak tanah yang cepat habis. Kan orang semua ibu-ibu perlu minyak tanah tuh kadang-kadang jalan mencari minyak tanah juga. Kan dari masyarakat tuh. Kalau yang penting biar mahal, yang penting ada. Yang penting stok ada. Stok ada. Ya pemirsa, statement Hendrik dan Nani Bore bisa jadi mewakili banyak pendapat warga Papua yang sekarang merasakan betapa tingginya harga BBM. Dan Pak Qurtubi, Mbak Wiyanda, ini kan harus ada timeline. Ya. Artinya harus duduk sama-sama antara legislatif dengan eksekutif dan Pertamina sehingga menentukan target bersama. Ketika ada pertanyaan kembali dari masyarakat, kapan semua bisa terrealisasi? Satu suara. Kalau Anda sendiri targetnya, mentargetkan ini hitungannya seperti apa, Pak? Mungkin dalam hitungan beberapa bulan. Sudah satu harga seluruh Indonesia, khususnya untuk premium katakan seperti itu ya. Karena dinamika di parlemen sendiri tidak bergejolak ya Pak ya? Bergejolak. Sudah satu suara Sebab semua. daerah-daerah seperti Papua kan tidak banyak, kantara. Betul, betul. Toh volume BBM yang mereka konsumsi kecil. Iya. Kecil sekali. Jadi kalau soal berbicara kapan target, mungkin lebih cepat sekali akan bisa terlaksana. Tidak ada harus butuh bangun apa dulu, kecuali untuk jangka panjang memang kilang Sorong misalnya yang ada sekarang untuk menghemat biaya ongkos angkut BBM lewat kapal tanker yang sekarang ini BBM untuk Papua kalau tidak dari Balikpapan mungkin dari Cilacap atau dari impor. Ya. Nah, padahal di Papua itu ada kilang Sorong. Kapasitas 10.000 barrel per hari. Nah, kita sarankan kepada pemerintah, kepada Pertamina agar kilang Sorong ini di-upgrade, ditingkatkan kapasitasnya katakanlah menjadi 50.000 barrel per hari. Tidak hanya BBM-nya untuk Papua, tapi bisa untuk Maluku Utara, untuk Maluku. Ya, sehingga ongkos angkut BBM itu akan jauh lebih murah daripada BBM untuk Maluku, Maluku Utara, untuk Papua datangnya dari Balikpapan atau datangnya dari Cilacap atau datangnya dari Singapura. Ya, ini jangka panjang, Mbak Wiyanda ya. Parlemen pasti akan mendesak pemerintah bahwa penyelesaian ini harus komprehensif jangka panjang. Salah satu penyebab mengapa subsidi BBM itu besar karena ongkos angkut BBM-nya. Karena dari kilang ke sentra-sentra konsumennya itu jauh. Parlemen DPR mendukung penuh
program Pertamina untuk mengupgrade kilang-kilang yang mereka miliki sekarang sama kapasitasnya ditingkatkan. Yeah. Plus membangun kilang-kilang baru yang menurut pendapat saya tetap mengacu kepada efisiensi ongkos angkut dari kilang itu ke sentra-sentra konsumen di Provinsi Timur Indonesia dan Provinsi Tengah. Ini masuk politik anggaran, Pak. Harus dikawal betul, Pak. Betul. Iya kan? Nah, artinya begini juga, Mbak Wiyanda. Ketika ini dilakukan, bisa jadi memunculkan efek bola salju yang sekarang memang konsumsi BBM di Papua masih dalam angka yang relatif kecil. Tapi ketika semua sudah terbuka, konsumsi bisa meningkat. Lah, sama juga kan? Ini bagaimana? Iya. Jadi memang Pak Kurtubi tadi benar, Mas Doni. Memang kita tidak hanya berpikir dengan 8 kabupaten ini. Justru kita juga sudah punya rencana ke depan, Mas Doni, kita masuk lagi nanti di kabupaten yang ada di Papua dan Papua Barat. Ya, kita lihat tadi seperti misalnya di Biak Numfor, Deyai atau Papua Barat itu di Kabupaten Maibrat gitu ya, Manokwari Selatan sampai Teluk Bintuni. Tapi kita bicara juga Pak Kurtubi, bicara kepada Maluku dan Maluku Utara. Karena memang kondisinya di situ juga beberapa daerah masih terisolir. Nah, jadi memang Mas Doni kita harus memikirkan tadi jangka panjang. Saya setuju dengan Pak Kurtubi. Kita itu melihat bahwa wilayah yang terisolir bukan hanya di wilayah Papua, tapi masuk ke Maluku dan Papua, termasuk juga tadi beberapa wilayah di Kalimantan Utara. Nah, jadi intinya benar sekali bahwa memang yang nanti harus dipikirkan ke depan adalah posisi dari supply point-nya ya Pak ya. Nah, saya bisa nyatakan kepada Pak Kurtubi untuk kilang Pertamina di Sorong, Pak, sekarang sudah hampir 5 bulan beroperasi namanya open access, Mas Doni. Jadi artinya dia bisa ada satu jetty gitu ya, ada suatu platform yang memungkinkan dia menerima pasokan crude dari luar Papua. Nah, dari impor dari luar ya? Jadi bisa dari luar atau crude kita bawa dari daerah tertentu Pak di Indonesia untuk kita olah di Sorong. Betul, nah, jadi selama ini kan memang posisinya kalau open access dia bisa menerima crude dari mana saja yang sesuai dengan spesifikasi dia untuk diolah. Jadi mungkin tadi usulan dari Pak Kurtubi juga harus kita pertimbangkan Pak, karena tadi dari sisi supply point tentunya ini juga harus dikuatkan, karena benar Mas Doni bahwa kita melihat nanti dengan masuknya harga yang baru ini masyarakat ada euforia untuk mulai tadi ya Pak ya, akan beli sepeda motor, konsumsi meningkat, ya kan memang dampaknya ekonomi meningkat. Pertumbuhan badan-badan usaha ya, kalau kita lihat kayak kemarin kita ke Yakuhimo tuh Mas, kotanya itu hanya satu deret aja gitu ya Satu jalan ya. Iya, satu jalan, dan itu lebih ke arah yang sisinya adalah konsumtif. Mas Doni. Jadi hanya ada misalnya tempat makan gitu ya, sama jual baju, pasar ya, sama kebutuhan, tapi kita belum melihat ada sektor-sektor produktif yang bisa digerakkan. Jadi harapannya benar sekali Pak Kurtubi, Mas Doni, kita masuk ke sana harapannya nanti ada insentif, animo dari pengusaha-pengusaha lokal di sana. Saya mau juga dong berusaha sesuatu yang sifatnya itu adalah padat karya, gitu ya Mas Doni. Ini CSR-nya Pertamina bisa juga masuk di sini. Sangat bisa. Dan sebenarnya kalau wilayah Papua sudah menjadi prioritas kami Pak, karena memang kita mempunyai satu misi Pak, bagaimana Pertamina itu bisa memainkan peranan vital di 3T Mas Doni, yaitu kabupaten atau lokasi yang terluar, terjauh dan terpencil, termasuk satu lagi daerah rawan konflik. Ya, karena kita tahu keempat daerah itu biasanya ditinggalkan oleh pihak-pihak lain. Nah, kita merasa bahwa Pertamina, karena selama ini kita juga sudah hadir melayani masyarakat dengan tadi agen premium minyak solar ya, atau jobber-jobber kita yang kecil-kecil, lembaga penyalur, tentunya kita mempunyai suatu kewajiban untuk juga membantu masyarakat di sana. Karena toh selama ini kita juga mereka sudah menjadi konsumen kita Pak. Gitu. Nah, jadi tentunya itu yang menjadi fokus. Makanya di logo Pertamina jangan sampai warna merahnya hilang ya. Harus selalu ada merah. Tapi Mbak Wiyanda, begini, ini satu kondisi yang memang harus dilakukan oleh Pertamina, karena ini perusahaan bangsa merah putih. Tapi jangan sampai konsentrasi terganggu ketika sebagai korporasi dia harus bersaing di kaca global, dia malah tersalip oleh perusahaan-perusahaan lain. Strateginya gimana kira-kira? Ya, saya setuju sekali Mas Doni. Jadi terima kasih itu peringatan yang sangat baik ya menurut saya. Jadi kita punya target Mas Doni, memang nanti sampai dengan 2025 produksi migas kita secara gradual setiap tahun itu harus naik sekitar 12% sampai 2025. Nah, caranya adalah tadi pertumbuhan organik, bagaimana mengembangkan produksi-produksi migas yang sudah ada di lokal maupun anorganik Mas. Kita pergi keluar. Baik kemudian kita mengakuisisi atau membeli aset yang sudah berproduksi atau di tahap eksplorasi. Nah, jadi intinya capex-nya tetap kita siapkan Mas Doni. Capex ini tetap kita tumbuhkan secara sehat gitu ya. Nanti kita juga melihat bagaimana mekanisme project financing. Dan yang tadi yang kita sudah janjikan kepada masyarakat dan parlemen yang berkali-kali kita sampaikan ke acara-acara di DPR ya Pak ya, dalam bentuk RDP, bagaimana kita laporkan dengan bapak-bapak di DPR adalah bagaimana kita membangun
membangun kilang baru dan juga meningkatkan kapasitas kilang. Jadi Mas Doni, 4 kilang Pertamina ini masing-masing setelah nanti upgrading akan meningkat kapasitasnya masing-masing 100.000 barel per hari. Per hari. Nah, jadi harapannya Mas Doni, pada 2021, bukan 2023 ya Pak ya, 2021 kita sudah swasembada BBM. Kita tidak perlu lagi import BBM. Wow. Karena semua kebutuhan Sudah di masyarakat depan mata. yang di atas 1,6 juta barel per hari sudah kita bisa penuhi dari dalam negeri Ya, sendiri. itu bagus sekali. Tapi Ya. secara nasional perlu juga stressingnya efisiensi Ya. ongkos angkut Ya, BBM. ya. Jangan sampai kita bangun kilang BBM di ujung sana, BBM-nya diangkut ke Indonesia Timur, begitu jauh. Baiknya kilang baru yang saya maksud Iya, bukan iya. upgrading kilang Iya. lama. Kilang baru ini dibangun dekat dengan sentra konsumen. Maka saya dari dulu mengusulkan agar di Lombok Iya. itu dibangun kilang itu untuk kepentingan nasional, bukan untuk kepentingan NTB nasional. Sebab kalau BBM untuk kawasan Bali, NTB, NTT datangnya dari Bontang, Kalimantan Timur mahal banget untuk 50 tahun ke depan. Kalau ada urusannya sama sektor investasi swasta juga nggak apa-apa selama memberi keuntungan iya? bagi Betul. Iya. rakyat. Iya. Kita sekarang dengarkan bagaimana suara rakyat melalui sambungan telepon. Sudah bergabung bersama kita Heru dari Rawamangun, Jakarta. Pak Heru, selamat malam. Selamat malam Berita Satu, selamat malam Indonesia. Ya, silakan Pak Heru, Ada dua pertanyaan yang, atau komentar. Mau saya sampaikan. Untuk yang di Papua luar biasa buat Pak Jokowi, terima kasih. Nah, tetapi perlu juga disiapkan. Transportasi itu kan sangat tergantung dengan cuaca di sana. Ya. Cuaca di sana kan sangat labil lah. Ya. Dan kemudian pasti nanti akan ada keterlambatan pengiriman. Akibat keterlambatan pengiriman, untuk mengantisipasi pasti ada penimbun-penimbun. Itu pasti ada itu. Nah, penimbun-penimbun itu pasti bermain, melibatkan dari aparat TNI maupun Polri yang selama ini terjadi. Oknum ya Pak ya? Ya, oknum. Bahasa Indonesia oknum, kalau di luar negeri nggak ada oknum ya. Di Indonesia aja yang namanya bahasa oknum. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin perlu saya tanyakan juga, Indonesia tadi dikatakan swasembada bahan bakar minyak, premium atau pertamax atau premium memang hilang. Semua gas. Nah, itu yang saya mau tanyakan gitu. Karena di Jakarta sendiri ada sistem yang sistemik yang tidak disadari oleh masyarakat bahwa premium ini diam-diam akan dihilangkan. Nah, itu yang terjadi di Jakarta, apalagi di kota-kota di luar Jakarta ya. Baik. Sementara itu. Pak Heru, terima kasih sudah bergabung bersama Prime Time Talk. Mbak Wianda, silakan Ya, komentar. terima kasih Pak Heru dan Mas Doni. Jadi pada intinya adalah Pertamina tidak berhak untuk menghilangkan premium. Yang Pertamina bisa lakukan sebagai badan usaha adalah bagaimana kita memberikan variasi BBM yang beragam kepada masyarakat supaya masyarakat bisa memilih, Mas Doni. Karena itu adalah bagian dari pelayanan terhadap hak-hak konsumen. Ya, jadi kalau misalnya kemudian kita lihat di SPBU Pertamina selain premium sekarang ada Pertalite, Dexlite yang baru dan juga Pertamax series. Nah, pada intinya dari sisi konsumsi, Mas, kita juga sangat khawatir apabila kita tidak bisa menyediakan jenis-jenis BBM yang ternyata sangat diminati oleh masyarakat. Nah, kenapa begitu, Mas? Karena kita lihat sekarang konsumsi untuk Pertalite ini naik secara signifikan, Mas Doni. Jadi kalau awal-awal waktu launching itu kita hanya melakukan, kita lihat konsumsinya 3.500 kiloliter per hari, kemudian naik, Mas, jadi 8.000, naik 10.000, sekarang posisinya di September kemarin 25.000 kiloliter per hari. Signifikan. Jadi 25 juta liter per hari. Bayangin Mas, tanpa kita melakukan apapun yang bentuknya nggak perlu itu campaign khusus ekspansif. Nah, kemudian Pertamax, Mas. Pertamax selama 3 tahun, 4 tahun belakangan itu stabil di 7.000, 8.000 kiloliter per hari. Ya, kemudian secara simultan naik secara bertahap, sekarang posisinya September di sekitar 15.000 kiloliter per hari. Jadi juga cukup naik sampai 2 kali lipat. Nah, kita pikir bahwa masyarakat itu sangat sensitif terhadap harga. Ternyata kita buktikan bahwa selama 2 kali masa arus mudik dan lebaran ya, 2015 dan 2016, ternyata konsumsi Pertamax itu meningkat masing-masing 4 kali lipat. Ya, ini jadi menunjukkan bahwa ternyata sudah ada kantong konsumen yang loyal, Pak, terhadap Pertamax. Tapi kalau bicara soal kualitas, harga nomor 2. Ya kan, yang penting Pertamina jaga kualitas dan pelayanan gitu kan. Betul Karena masyarakat pasti akan melihat dari situ. Tapi Pak, yang penting juga dari statement Pak Heru tadi,
bagaimana biar kita bisa jamin tidak ada mafia-mafia nakal, oknum-oknum lagi yang bermain di tengah suasana Pertamina sekarang sudah melakukan upaya yang harusnya dilakukan sejak dulu oleh pemerintah? Ya, pertama ya harus ada ketegasan. Memang kita khawatir juga harga yang diamanatkan oleh Pertamina satu harga ini nanti oleh quote unquote mafia di lapangan, dia beli, dia timbun, terus dia jual dengan berlipat-lipat. Nah ini aparat yang kita harapkan turun tangan, oknum ya, agar jangan sampai maksud baik pemerintah ini lalu dimanfaatkan oleh oknum rent seeker ya, tingkat rendahan seperti itu yang merugikan rakyat. Tapi kalau di Pertamina nggak ada oknum nakal kayak gitu kan? Ya tentunya kita mempunyai tanggung jawab yang lebih besar, Mas Doni. Jadi Pertamina justru harus menjadi role model bahwa hal tersebut bisa dilakukan dengan cara apa? Dengan tadi Pak, ketegasan. Jadi kalau sampai ada oknum kemudian posisinya itu kemudian yang harusnya petugas, yang harusnya memperbaiki hal itu ternyata terlibat, tentu kita tidak segan-segan law melakukan enforcement, sanksi. Pak. Betul. Sampai dengan PHK. Dan untuk jangka panjang sekali memang harus direncanakan secara baik ya bahwa BBM pada saatnya untuk Papua didistribusikannya lewat darat. Maka perlu mempercepat pembangunan infrastruktur jalan raya. Ya katakanlah 10-15 tahun yang akan datang sudah ada jalan raya sehingga pengangkutan BBM ke wilayah-wilayah pedalaman Papua itu tidak harus lagi lewat kapal terbang. Betul. Tapi ini jangka panjang. Kalau sekarang kan belum ada jalannya. Belum ada. Nah ini kan pendorong lah ya bagi ekonomi masyarakat Papua ini dengan harga BBM yang relatif akan turun drastis daripada sebelumnya 100.000 rupiah per liter. Ini luar biasa dampaknya. Kita harapkan agar aparat keamanan sama aparat hukum membantu melancarkan. Ya, ini prajurit TNI kan sudah dapat instruksi khusus kan dari Presiden kan, dan Panglima TNI. Sekarang posisi bapak-bapak itu sedang membangun jalan, Mas Doni. Jadi perang itu bukan cuma perang mengusir penjajah, perang mengisi kemerdekaan ini jauh lebih penting kan. Membuka jalan ini kan perang juga. Oke, Pak Wiana terima kasih. Pak Ketum terima kasih. Selamat berjuang Bapak Ibu sekalian. Kita sampai ketemu lagi di diskusi berikutnya, mudah-mudahan sudah ada hasil ya. Baik, selamat malam dan terima kasih dan pemirsa, inilah akhir dari diskusi kita dalam Prime Time Talk. Terima kasih Anda sudah bersama kami dan jangan lupa Anda bisa mengirimkan informasi, saran dan kritik pada kami lewat email news@berita1.tv. Follow kami via Twitter, Facebook dan YouTube. Atas nama rekan-rekan redaksi yang bertugas, saya Doni De Keyser. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.